Beda dengan halnya hakim sama jaksa. Oke. Kadang ada yang bilang jaksa itu adalah advokat juga, ada yang ngira kayak gitu, sama-sama pakai toga soalnya kan waktu Iya benar. persidangan kan. Iya benar. Nah, Benar. tapi itu beda. Oke, halo sobat hukum. Kali ini tentang hukum sudah main-main nih di salah satu kantor Kejaksaan Surabaya. Wih, keren ya. Kita ketemu sama salah satu jaksa muda. Wah, ada jaksa muda yang ganteng ya. Kayak yang mau lihat ini kan beda nih ya. Tampilannya sama saya kan beda. Nah, ini salah satu jaksa muda kita. Bisa diperkenalkan, Mas? Namanya siapa? Ya, nama saya Ardi, Mas. Oke. Ardi, panggilannya Ardi sih sebenarnya. Kalau nama panjang kan Novian Ardinata. Oke. Saya emang lulusnya dari UNER, sarjana hukum dari S1 itu dari UNER, S2 juga UNER. Kebetulan tahun 2020 itu keterima jaksa. Jadi baru banget sih saya ini. Baru banget? Nggak Baru apa-apa. banget sebenarnya. Gak apa-apa. Cuman alhamdulillah keterima di sini sih. Jadi satker di Satuan Kejaksaan di Perak. Jadi Kejaksaan Negeri Perak ini. Iya, mantap. Jadi ini beberapa teman-teman sobat hukum nih kadang-kadang ada yang bingung nih, Mas. Apa sih jaksa itu? Kadang-kadang juga yang ada di Fakultas Hukum juga ada yang keliru ya, Mas ya. Ada yang nggak tahu loh. Kadang-kadang bilang jaksa itu apa? Hakim ya. Hakim Nah, itu gimana itu, Mas? Bedanya apa sih? Kita bedakan dulu nih. Iya. Apa sih jaksa? Apa sih si hakim nih? Apa sih bedanya? Ya kalau untuk jaksa kan mungkin kalau polisi kan langsung turun ke masyarakat ya. Iya. Polisi, TNI itu mereka turun ke masyarakat. Beda dengan halnya hakim sama jaksa. Oke. Kadang ada yang bilang jaksa itu adalah advokat juga, ada yang ngira kayak gitu, sama-sama pakai toga soalnya kan waktu persidangan kan. Iya benar. Nah, Benar. tapi itu beda. Hakim beda, jaksa beda, advokat sendiri beda. Kewenangannya, tugasnya, tanggung jawabnya juga beda-beda. Oh, oke. Jadi perbedaannya di wewenang sama di penugasannya ya. Ya. Oke. Terus kan juga ada juga nih teman-teman. Susah nggak sih jadi jaksa atau kalau gitu pingin juga sih masuk ke jaksaan, tapi gimana nih caranya? Nah, kiat bisa masuk ke jaksaan apa nih, Mas? Kalau untuk kiat-kiatnya sih, pertama untuk masuk ke jaksaan kan mulai dari pendaftaran. Oke. Jaksa adalah suatu instansi dinaungi dari ASN juga. Oke. Jadi kita salah satu dari ASN. Mulai pendaftaran, ikutlah pendaftaran dulu, pembukaan CPNS itu. CPNS, daftar masuk ke formasi kejaksaan. Oke. Di formasi kejaksaan itu banyak tuh. Nah, semoga aja tahun ini ada ya. Amin. Iya. Kan kadang ada gembar-gembur nih, nggak ada atau apa, ternyata ada. Kita kan nggak tahu. Jadi formasi kejaksaan, masuk ke formasi kejaksaan itu ada dua pilihan. Jadi ada TU, tata usaha, atau menjadi jaksa. Oh, baik. Menjadi jaksa itu harus dari sarjana hukum. Harus dari sarjana hukum ya? Harus dari sarjana hukum. Harus S2? Nggak harus Nggak harus S2. ya? Oke. Kadang itu ada ya formasi yang dikeluarkan itu harus S2. Oke. Tapi itu jarang banget sih. Jarang ya? banget. Kebanyakan pun dari S1 jaksa. Oh, Dari advokat sarjana gitu. hukum S1. Langsung dari S1 langsung bisa ke CPNS itu kan Ya, langsung daftar bisa CPNS masuk dulu di formasi jaksa. Oh, oke. Berarti ada syarat-syarat khusus mungkin untuk jadi jaksa? Kalau untuk syarat-syarat khususnya Harus sebenarnya pinter. yang utama saya pinter kan. Iya kan? Iya. Karena kalau nggak pinter tuh gimana ya? Kan dibodohi kan. Iya, benar. Misalnya kayak saya nih, saya ditempatkan di bidang pidana khusus. Di bidang pidana khusus itu harus meneliti kan, harus baca berkas. Oh, iya, benar. Perkara, macam-macam kan perkara kalau misalnya itu. Benar. Kalau tipikor nih, tindak pidana korupsi. Iya. Itu kan nggak hanya dari satu celah aja. Dari banyak celah kan. Gimana caranya mereka mau sistematis hingga mendapatkan uang. Dan itu merugikan kerugian keuangan negara. Iya, seram. Berarti kalau misalkan saya nih, kan saya ingin juga ya jadi jaksa ya, udah kerja di kantor bagus kayak begini kan, bisa ganteng tiba-tiba kayak Mas Udi ya. Nah, selain ikut CPNS tuh ada syarat khusus nggak? Atau memang dari
tesnya sendiri sudah di-skopkan, oh saya mau tes di bidang kejaksaan atau gimana Mas? Ya, jadi daftar dulu kan, pendaftaran CPNS dibuka tuh. CPNS dibuka, pendaftaran mulai dari nanti ada tahapan seleksi yaitu SKD. Apa itu SKD? SKD itu seleksi kompetensi dasar. Oke. Seleksi kompetensi dasar itu berkaitan dengan apa ya? Ya materi-materi SMA dulu lah. Oke. Matematika, IPA, ya IPS, terus dari situ nanti ada sosial juga, ilmu sosial, kepribadian. Setelah lolos, nanti passing grade lolos, lanjut lagi tuh Tes lagi. SKB. Apa itu SKB? Seleksi kompetensi bidang. Oke. Nah, seleksi kompetensi bidang itu langsung dari kejaksaannya Oh, untuk ininya. Jadi masing-masing dari kejaksaan atau kejati itu mereka mensubkan untuk tes itu. Nah, SKB itu terdiri dari CAT, dari bidang kejaksaan, terus ada psikologi, sama kesehatan, terakhirnya adalah wawancara. Nah, kalau udah selesai semua tuh, nanti ada tahap rankingan. Rankingan itu gimana Mas? Misal nih, kuotanya itu 800. Ya. Nah, kalau misalnya yang masuk 800 itu udah memenuhi syarat semuanya, masuk tuh. Masuk lolos lah mereka yang nggak lolos. Nah, sisanya yang nggak memenuhi syarat, yang nggak masuk dalam kuota atau passing grade 800 itu, yang mereka nggak lolos untuk jadi jaksa, untuk jadi kejaksaan, masuk kejaksaan itu nggak lolos. Kejaksaannya ya, bukan menjadi jaksa ya. Karena tahapannya panjang nih buat jadi jaksa. Saya pun nantinya untuk tahun ini Juli atau nanti Agustus itu nanti ada pendidikan jaksa namanya. Oh baik. PPPJ gitu singkatannya. Nah, sebelum itu kita balik lagi nih, flashback lagi. Setelah lolos CPNS, tahap prosesi pengangkatan PNS sebagai PNS, itu kan ada nih diklat nanti di kejaksaan, diklat TAK, teknis administrasi kejaksaan. Terus setelah itu ada lagi diklat latsar. Diklat latsar itu diklat dasar untuk PNS. Nah, setelah itu nunggu waktu, selang waktu setahun lah kurang lebih. Itu nanti diangkat jadi PNS. Baru PNS. Baru PNS tuh. Nah, statusnya nanti jadi TU. Oh, masih tata TU. Usaha, Ya. masih tata usaha. Tapi titelnya calon jaksa. Setelah nanti pendidikan jaksa, diklat kan tuh. Diklat lagi. Kalau offline itu selama 6 bulan. Kalau offline-nya itu 4 bulan. Sekarang kan gara-gara COVID nih. COVID, terus dari situ ada yang baru lagi Omikron itu kan. Iya, Omikron. Itu jadinya online, ada online itu 4 bulan. 4 bulan aja. 4 bulan. Habis itu setelah itu nanti jadi setelah dilantik dia memiliki kewenangan penuh sebagai jaksa. Oh gitu. Berarti kalau misalkan sebelum masuk jaksa itu ada persyaratan minimum IPK nggak sih Mas? Ada. Ada ya? Persyaratan minimum IPK itu kalau di tahunku sama tahun kemarin, ini kan saya rating 621. Yang baru ini nanti rating 622 berarti. Persyaratan IPK-nya masih tetap sih 2,75 kalau nggak salah. Oh oke, nggak sampai 3 berarti ya? Ya, 2,75. Nggak tahu lagi ya kalau tahun ini nanti dinaikkan ya. Gitu. Saya nggak bisa masuk berarti Mas. Saya 1,8. Berarti yang penting bukan Nasakom. Nasakom, iya ya. Yang penting kan sebenarnya IPK juga nggak mempengaruhi kan? Oh gitu. Untuk kesuksesan. Oh siap. Seseorang. Ya benar. Gak ada yang tahu kan? Iya benar. Seseorang nanti. Cuman kalau ini kita mau ngelamar kerja kali ya. Iya. Kalau mau jadi entrepreneur nggak usah lah ya. Entrepreneur nggak usah lah ya. Iya. Cuma ya artis-artis itu IPK-nya juga kan nggak ada yang tahu kita ya. Benar. Oke. Lalu untuk ketika seleksi prosedural itu ketika gugur itu gimana ya Mas? Ada yang maksud saya kan tadi Mas sudah menjelaskan tuh panjang untuk seleksi masuk ke kejaksaan. Kan ada 800 orang tapi ada juga yang gugur dari kuota itu kan. Nah, yang gugur ini sudah tidak bisa CPNS lagi atau gimana? Nah, yang gugur itu dianggap tidak lolos berarti. Kalau dalam status pengumumannya itu TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat berarti harus legowo istilahnya kan, harus rela. Ya udah. Berarti aku harus coba lagi nih tahun depan. Oh, ada ininya nggak? Ada jangka waktu sampai berapa kali ngikutin tes? Nggak ada. Jadi usia maksimum untuk menjadi jaksa sekarang di Undang-Undang Kejaksaan terbaru itu adalah
kalau nggak salah ya, ini untuk usia minimumnya adalah 23, 23 tahun. usia maksimumnya itu adalah 30 tahun. 30 tahun. Tuh, masih bisa ya yang belum 30 tahun boleh. Ya kan? Berarti kalau misalkan 23 tahun nggak lolos, 24 tahun nggak lolos, 25 tahun nggak lolos, siapa tahu 31 tahun nggak lolos juga ya, nggak tahu kita ya Mas ya. Nggak lolos. Ya, mungkin belum takdirnya kan di situ. Takdir, iya. Yang penting kan usaha dulu. Oke. Itu ya istilahnya kita berserah diri kan Iya, sama benar. Tuhan. Iya benar. Kan tadi Mas bilang ada waktu 4 kalau offline 6 bulan ada diklat. Sorry apa tadi? Pelatihan kan? Diklat TAK, diklat Latsar. Iya, pelatihan itu ya. untuk pengangkatan PNS. Oke, untuk pelatihannya itu kan ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan. Ketika online kan 4 bulan. Ya, itu yang pendidikan jaksanya. Pendidikan jaksa. Nah, setelah pendidikan jaksa itu nanti langsung jadi jaksa. Iya. Langsung jadi jaksa. Langsung nanti dilantik sebagai jaksa. Oh, enggak. Maksud saya enggak ada TU dulu, baru setelah TU baru jaksa enggak ya? Oh, jadi TU itu sebelumnya, sebelum pendidikan jaksa. Oh, oke, salah Jadi saya. diklat TAK, diklat teknis, diklat dasar, itu dalam tahap masih TU tuh, CPNS masih TU. Nah, sampai pengangkatan itu masih PU, Masih TU, oke. Pengangkatan PNS nih, Iya. masih TU. Iya. Sampai nanti ada panggilan PPPJ. PPPJ yang tadi ya. Baru sampai setelah ada itu PPPJ. dilantik baru bisa jadi Baru jadi jaksa. jaksa. Nah, ini kadang-kadang yang bingung nih. Ada yang kalau beberapa teman-teman yang sering nonton drama Korea, Mas. Ya kan, itu ada polisi dan jaksa. Itu kan berkaitan erat kan. Ya. Jadi kalau tidak mendapatkan apa namanya itu approval dari jaksa, si teman-teman polisi ini tidak bisa jalan Ya. atau nggak bisa menindaklanjut sebuah kejahatan. Nah kalau di Indonesia sama nggak sih Mas? Sama aja. Sama ya. Sama aja. Jadi ini kalau misalkan beberapa teman-teman nggak tahu atau memang nggak lihat drama Korea, saya lihat drama Korea. Nah itu gimana tuh Mas itu? Terakhir banget ya. Itu gimana kira-kira? Maksudnya kok bisa seperti itu kira-kira gimana? Untuk itu kan ada tahapannya. Oke. Jadi di Indonesia ini birokrasi kan memiliki hierarki, sama-sama memiliki hierarki kan. Iya. Jadi untuk tahapan penuntutan, mulai dari polisi, misalnya dari pidana umum. Oke. Dari pidana umum itu kan tahapannya mulai dari pertama masuk tuh laporan ke polisi. Oke, benar. Misalnya, Mas, saya nih, Iya. laporin Mas nih ke polisi. Iya. Pak, ini mencuri gitu Mencuri, kan. Mencuri apa? Buktinya dikumpulkan Iya, tuh. Penyelidikan dilihat dulu tuh sebuah perbuatan pidana atau bukan. Oke. Nah, setelah penyelidikan masuk ke tahap penyidikan polisi. Oke. Nah, pendalaman lagi tuh. Itu masih di polisi Mas ya? Masih di polisi. Oke, baik. Itu Penyidikan. kalau untuk di pidana umum. Pidana umum. Penyidikan dikumpulkan semua tuh alat-alat buktinya yang lengkap gimana, terus untuk persyaratan administrasinya tuh apa aja dilengkapi. Oke, lalu Setelah itu masuk ke tahap limpah ke kejaksaan. Nah, ketika dilimpah ke kejaksaan, ya. kita ini menelaah, dilihat dulu nih kelengkapannya berkas semua lengkap nggak. Oke. Ketika berkas semua lengkap, masuklah kita ACC. Oke. Akhirnya muncullah namanya P21 yang dikenal sama orang-orang banyak kan. Oh iya benar. P21. Tapi ketika berkas itu nggak lengkap tuh, dinyatakan tidak lengkap, mungkin barang buktinya kurang atau perbuatannya nggak memenuhi norma, Ya. masuklah ke P19, dikembalikan lagi ke polisi. Nah, polisi ketika P19 tugasnya melengkapi lagi semua itu persyaratan. Jadi administrasi, entah barang bukti atau apapun, itu dilengkapi lagi, diajukan lagi sampai nanti P21. Oh gitu. Berarti tetap berkaitan ya Mas ya antara polisi dan juga kejaksaan agar saling berkolaborasi gitu ya untuk sebuah tindak pidana tertentu ya. Jadi enggak tapi ada sebuah tindak pidana yang bisa langsung putuskan oleh polisi juga ada ya yang tidak perlu ke kejaksaan. Kalau untuk tindak pidana yang langsung dari polisi sebenarnya itu tindak pidana umum semuanya harus melalui kejaksaan semua. Oh gitu. Nah, setelah melalui kejaksaan nanti kan dilimpah ke pengadilan. Kita sebagai penuntut umum. Oh baik. Ya. Yang memakai toga hitam-hitam sama kayak advokat. Itu kan juga ada yang di kejaksaan juga gitu sebagai penuntut umum. Oke. Siap. Berarti Masnya sudah menangani kasus berarti? Kalau untuk penanganan kasus karena saya ini kan belum dilantik jadi jaksa, belum pendidikan jaksa, akhirnya belum memiliki kewenangan penuh sebagai jaksa kan. Tapi kalau untuk pemberkasan, terus dakwaan, istilahnya kalau untuk persidangan dan lain-lain,
pemeriksaan. Nah, itu sudah insya Allah udah melewati lah. Oke, Jadi oke. banyaklah belajar juga. Siap. Sebelumnya nggak tahu kan. Iya, Akhirnya benar. gimana, di ini ternyata kan. Oke, seru ya teman-teman ya. Ternyata banyak yang kita nggak tahu nih ternyata di dalam kejaksaan sendiri ini banyak juga skop-skop yang menarik ya. Apalagi yang beberapa skop yang harus bekerja sama dengan polisi atau pembedaannya antara jaksa dan hakim karena pakai toga yang sama ya Mas ya. Kadang-kadang dikira hakim, banyak pokoknya. Dan advokat ya kan. Iya, Sama-sama. advokat dia sama bajunya soalnya ketika di persidangan ya. Iya. Tapi sekarang advokat baru sih kan. Untuk toganya. Oh, baru. Ada list biru-birunya kalau nggak salah. Oh, gitu. Kalau jaksa merah. Kalau jaksa tetap hitam. Hitam. Ininya biru. Oh, iya sih ya. Ininya putih. Putih. Tetap lah. Iya, siap. Oke, mungkin itu dulu sobat hukum, tapi untuk next episode kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Mas Jaksa yang ganteng ini dengan Mas Ardianta. Oke. Itu dulu, terima kasih semua. Bye.